Tante, ini buat Kara. Halo everyone, welcome to my channel. Kali ini kita akan mereview sekaligus membahas kisah hilangnya seorang perempuan entah kemana yang mengundang bahaya dan membuat circle-nya gelisah bertanya-tanya. Lantas apakah tanya yang tak terjawab mengundang kematian? Langsung saja, tanpa banyak bacot, kita menuju ke alur ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang cindo bergaun merah bernama Kara yang terlihat galau sambil terus mereject dari telepon bebeknya. Sambil merasa galau, Kara pun menghampiri seorang bestinya yang bernama Dinda. Masa pakai pakai jeans sih? Si anjing. Oh, ngapain sih? Duduk. Dia rumah remaja. Saat sedang didandani, Dinda pun bertanya perihal pacarnya. Rah, pacarmu mana? Masa nggak ikut? Mana udah pakai kalung kopel lagi? Mendengar itu, Kara pun melepas kalung love yang dia pakai dan berkata jika ia sudah tidak peduli lagi sama pacarnya. Sesaat kemudian, Kara yang merasa temannya sudah datang segera membuka pintu. Saat dibuka, Kara pun heran saat temannya yang bernama Rosa dan Gary mengajak dua orang asing ke circle-nya. Dalam keadaan oleng, Gary pun mengajak mabok dulu sebelum berangkat ke klub. Dan saat seorang pria galing masuk, Dinda dan Kara pun merasa tidak enak hati dan Dinda pun mengajak Kara untuk membatalkan niatnya ke klub karena perasaannya yang tidak enak. Bukannya kita pergi sama Rosa sama cowoknya doang? Udah gak apa-apa. Ya, janji. Oke. Akhirnya, party perhelatan oleng pun dimulai. Terlihat teman-teman Kara seperti kesetanan menenggak minuman haram. Di tengah pesta, Kara pun kaget saat pacarnya mulai menelpon, tapi Kara sama sekali tidak peduli dan malah melanjutkan menenggak minuman bersama teman-temannya. Singkat waktu, Dinda pun oleng dan tidak kuat merasakan sakit kepala, mual, panas dalam, gigi berlubang. Di saat itu juga, pria galing bernama Wisnu mengikuti Dinda ke WC. Dasar bocah kemarin sore mabuk dikit aja dari WC. Cuk. Untung saja Dinda berhasil lolos dari bongek tersebut. Di tengah kepanikan, Dinda yang ketakutan segera mencari Kara yang entah berada di mana. Di keesokan harinya, emak Kara yang baru pulang dari pasar terlihat heran saat melihat rumahnya tidak dikunci lengkap dengan botol-botol setan yang bertebaran. Kepanikan si emak pun semakin menjadi-jadi saat melihat rumahnya acak-acakan seperti dobrak-abrik maling. Cermin retak, air bocor dari kamar, menjadi saksi kiosnya keadaan semalam. Dan betapa syoknya si emak saat melihat bercak darah di bak mandi. Dirasa anaknya kenapa-napa, si emak pun langsung bergegas mencari keberadaan Kara. Si emak pun langsung bergegas menghubungi Dinda untuk menanyakan keberadaan Kara yang entah kemana dan apa yang telah mereka lakukan semalaman. Mendengar hal itu, Dinda yang panik pun berbohong dengan berkata jika ia tidak tahu apa-apa dan berusaha menenangkan si emak jika ia akan berusaha membantu mencari Kara. Nggak tahu, Tante. Kamu nggak bohong kan? Gak biasanya loh Kara kayak gini. Ya, aku coba cari tahu dulu ya, Tante. Singkat cerita, sebulan setelah hilangnya Kara, Dinda pun dihampiri pacarnya Kara yang bernama Putra, di mana Putra masih penasaran dengan apa yang mereka lakukan sebelum Kara menghilang. Mendengar hal itu, Dinda yang masih bersalah masih saja terlihat menutup-nutupi kejadian tersebut dan langsung pergi begitu saja. Di malam harinya, setelah sebulan pencarian tak membuahkan hasil, si emak yang putus asa mendatangi seorang dukun Cina untuk membantu pencariannya. Dan setelah si emak memberikan foto Kara, si dukun yang memiliki Byakugan meminta si emak untuk melakukan ritual. Anak lu udah mati. Oh my god, betapa syoknya si emak ketika si dukun memberitahu kalau Kara sudah meninggoy. Kembali kepada Dinda yang baru saja tiba di kontrakan bedengnya. Betapa bahagianya Dinda saat mendapatkan kejutan ulang tahun dari adiknya bernama Ari.
Bantuin. Saat malam semakin larut, Ari dan Dinda terlihat hidup berdua saja setelah kematian kedua orang tuanya. Di keesokan harinya, Dinda yang ditelepon ibunya Kara sedang OTW untuk menemuinya. Hingga sampainya di rusun, terlihat emak-emak yang protes pada pengelola terkait air rusun yang kotor dan berbau busuk. Kenapa bisa bau begitu? Iya udah saya sampaikan manajemen. Setibanya di rumah Kara, Dinda langsung disambut emaknya Kara yang terlihat kucel seolah tidak mandi berminggu-minggu. Dinda pun juga heran dengan kondisi rumah yang terlihat acak-acakan. Dan benar saja, air keran terlihat kotor dan berbau busuk, yang mana itu sangat-sangat mencurigakan. Lantas Dinda pun bertanya pada si emak yang berdoa di depan foto Kara dan seakan menganggap Kara sudah meninggoy. Namun, si emak terlihat berusaha tegar. Tante tahu. Sesaat kemudian sambil menahan tangis, si emak memohon yang terakhir kalinya untuk Dinda berkata jujur dan mengungkapkan semua yang Dinda ketahui terkait anaknya. Akan tetapi, Dinda yang tipikal orang berbohong tetap mengelak dan berkata jika ia tidak tahu apa-apa. Kalau aku tahu buat apa aku sembunyiin? Dengan penuh rasa kecewa dicampur sedih, Mak Kara pun pergi ke kamar meninggalkan Dinda sambil membawa pisau yang ia pegang. Hingga selang beberapa saat, Dinda yang mendengar suara tangis si emak berusaha untuk mengeceknya. Tapi tiba-tiba, Maafin aku ya. singkat cerita, setibanya pulang dari rumah Kara, tiba-tiba si dukun pemilik klinik Pingkang Suang menegurnya. Dengan mata indigonya yang ia miliki, si dukun berkata bahwa Dinda diikuti sesosok arwah penasaran. Mendengar kalimat tak masuk akal tersebut, Dinda pun menganggap jika si dukun cuma mencari sensasi saja. Tapi ternyata Enggak deh, makasih. Ternyata yang dilihat si dukun adalah arwah penasaran Kara. Kemudian scene beralih pada Wisnu yang terlihat berjalan sambil oleng. Dan saat Wisnu naik lift, tiba-tiba ia merasakan aura yang tidak biasa. Tapi tiba-tiba scene beralih kepada Dinda yang sedang mimpi buruk hingga akhirnya Dinda terbangun. Seketika Dinda kebelet boker dan saat Dinda merosotkan celana, ia pun heran saat melihat seorang sedang mandi karena ternyata Buruan, Ari mau mandi. Nanti aku telat. singkat cerita pagi pun tiba. Dalam perjalanan ke sekolah, Ari penasaran dengan apa yang dialami Dinda. Mereka berhenti tepat di hadapan si dukun yang melihat mereka terus. Dinda pun jalan duluan. Ternyata Ari masih saja penasaran dengan sang nenek sehingga Dinda mengajaknya pergi. Mereka kemudian menaiki bus kota. Baru saja duduk, Ari menunjukkan jimat pemberian nenek dukun tersebut. Buang aja. Kok dibuang kapan sayang? Saat di perjalanan, Dinda tiba-tiba dikejutkan saat mendapatkan kiriman video meninggoynya Wisnu dari kampusnya. Dinda pun menjadi heran sekaligus kaget ditambah melihat sosok bergaun merah berada di TKP. Beberapa saat kemudian Dinda pun mengungkapkan keganjilan itu kepada Putra karena Dinda merasa hantu Kara sedang memberikan petunjuk untuk mencari keberadaan jasadnya. Mendengar hal itu, Putra jelas tidak percaya. Walhasil Dinda pun kesal dan langsung minta turun dari taksi seketika itu juga. Mas, saya berhenti di sini dong, Mas. Din, Selang beberapa saat, terlihat Bewok Marco sedang melayat Wisnu yang baru selesai dikremasi. Ia pun shock dengan apa yang dialami sahabatnya. Setelah memberikan amplop sumbangan, Marco pun menghampiri teman-temannya yang sedang membicarakan insiden yang menimpa Wisnu. Lantas, Rosa menunjukkan penampakan aneh dari video CCTV di dalam lift. Dan anehnya, Marco terlihat panik setelah melihat video tersebut. Seketika itu juga, Dinda pun mendesak Marco dan yang lainnya untuk memberitahukan keberadaan Kara. Karena akhir-akhir ini, Dinda mengaku selalu diteror hantu yang mirip dengan Kara. Akan tetapi, Rosa dan Gary berkata, jika ia tidak tahu menahu karena setelah dia pergi, mereka pun langsung pulang. Di saat itu juga, Putra terlihat mencurigai gelagat anehnya Marco yang tiba-tiba pergi, begitupun juga Gary yang mengajak Rosa untuk pergi.
Di malam harinya, Dinda yang kembali ke kontrakannya tiba-tiba dikagetkan dengan sosok misterius yang berdiri di ujung lorong. Sedangkan di sisi lain, Gary pun terlihat muak saat Rosa terus membicarakan insiden kematian Wisnu yang dikait-kaitkan dengan hantu Kara. Gary Salut pun meminta pacarnya ini untuk bersikap bodoh amat saja. Lalu tiba-tiba... Yap, Gary dan Rosa pun shock saat menabrak sesosok bergaun merah. Namun setelah dicek, mereka tidak menemukan apapun. Tapi ternyata... Melihat sesosok tersebut terbang ke arah Gary yang panik pun langsung tancap gas. Di tengah-tengah kepanikan, tiba-tiba Gary menerima telepon dari pacarnya yang ngamuk karena ditinggal kabur. Karena yang bersamanya saat ini... Kebetulan sekali, tiba-tiba mobil melintas kencang dan menghantam Gary yang membuatnya meregang nyawa. Kembali ke kontrakan Dinda, di tengah malam hari, terlihat adik Dinda yang bernama Ari tidak bisa tidur saat mendengar sesuatu yang berisik, karena setelah dicek. Woi, buka pintunya, buka! Buka! Ada apaan sih? Ternyata itulah tetangganya yang sedang berkebut brutal. Lantas si Bondon yang kesal pun berkata, "Ah lucil, ganggu aja, sono lu cebok terus tidur." Lan, cebok! Masa lu ya? Setelah melabrak tetangganya, tiba-tiba sesosok hitam mulai mengikuti Ari. Beberapa saat kemudian, Ari yang merasa situasi sudah aman, tiba-tiba Ari melihat kakaknya keluar kamar. Dan ternyata memang benar. Buruan masuk, Kak! Kenapa? Di saat situasi masih panik, tiba-tiba terdengar suara ketuk pintu. Dan ternyata itu adalah Rosa yang shock setelah pacarnya meninggal akibat tertabrak mobil. Setelah beberapa saat, Rosa pun mengungkapkan kejadian aneh sebelum Gary meninggoy, di mana pada saat itu tiba-tiba Gary kabur ketakutan setelah menabrak sesosok bergaun merah. Meski mungkin jika sosok itu adalah Kara, namun Rosa bingung kenapa sesosok itu mengincar circle-nya. Padahal Rosa merasa kalau dirinya tidak bersalah dan cuma mabok-mabok saja. Di tengah ketakutan, Rosa merasa jika sosok itu akan berusaha menghabisi mereka satu persatu. Esok harinya, Dinda, Rosa, dan juga Putra mendatangi tempat praktek si dukun yang pernah menyapa Dinda tempo hari, guna meminta bantuan. Akan tetapi, mereka heran karena si Beok Marco belum juga datang. Beberapa saat kemudian, si dukun meminta ciri-ciri orang yang sedang mereka cari, dan setelah diberikan foto, si dukun kaget karena yang mereka cari adalah Kara, anaknya Maerot. Di mana dia, Nek? Di tengah kepanikan, si dukun langsung mengambil sebuah gulungan. Sembari membuka gulungan, si dukun menjelaskan bahwa Circle Rosa sedang diincar oleh sosok yang disebut dengan Nugui. Sedikit info dalam mitologi Tionghoa, untuk Nugui merupakan sosok roh halus yang berasal dari seorang wanita yang menuntut balas dendam. Nu artinya wanita dan Gui artinya roh. Dan sosok Nugui tidak akan berhenti melakukan teror sebelum menuntaskan dendamnya. Lantas agar Dinda dan yang lainnya selamat, mereka harus segera menemukan jasad Kara. Dan mungkin itu bisa menghentikan teror sosok Nugui. Mendengar hal itu, Dinda yang ingin secepatnya menemukan jasad Kara langsung menawarkan diri menjadi mediator. Kara. Kara? Kara! Tiba-tiba saja Dinda memasuki ruangan gelap. Di saat itu juga Dinda mendengar seseorang seperti tenggelam. Kemudian Dinda diperlihatkan sebuah petunjuk. Dalam penglihatan itu, Kara seperti dimasukkan ke dalam tandon air. Hingga setelah melakukan mediasi ekstrim, mendadak suasana berubah menjadi tegang dan mencekam. Lalu tiba-tiba... Dalam keadaan setengah sadar, si dukun berkata jika Dinda harus pergi ke rumah Kara untuk mengetahui yang sebenarnya. Dan... nasib sial menimpa si dukun yang menyebabkan nyungsep dari lantai atas. Tak lama kemudian, ambulan datang dan mengevakuasi Rosa.
Dan setelah itu, Dinda pun mengajak Putra mendatangi rumah Kara menurut petunjuk si dukun. Sesampainya di rumah Kara yang tak berpenghuni dan acak-acakan, tiba-tiba mereka mencium aroma busuk yang menyengat karena ternyata sosok Hungku yang selama ini meneror mereka bukanlah sosok Kara, melainkan emak Kara yang menumbalkan diri untuk membalas dendam kematian anaknya. Singkat cerita, sepulang dari acara kremasi, di tengah perjalanan Dinda memberikan setengah kalung kopel Kara yang ia simpan kepada Putra. Hingga akhirnya Dinda pun mau buka suara tentang kronologi kejadian pada malam itu, di mana pada saat itu mereka mengadakan party kecil-kecilan sebelum pergi ke klub. Namun karena oleng parah, Dinda tidak begitu mengingatnya. Namun yang jelas pada malam itu Dinda hampir diperkaos oleh Wisnu. Untungnya Dinda masih bisa lolos dan setelah itu Dinda tidak tahu dengan keadaan Kara. Di tengah percakapan, Putra menanyakan posisi Marco pada waktu itu lagi ngapain. Apalagi Putra mencurigai Marco yang akhir-akhir ini bergelagat aneh. Kemudian Dinda teringat dari ritual dukun bahwa pada saat itu Kara diperkaos oleh Marco. Saat kecurigaannya terbukti, Putra pun shock parah karena selama dirinya pacaran, Putra selalu menjaga kesucian Kara. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada malamnya, Putra meminta Dinda pulang sementara dirinya akan mencari Marco untuk mempertanggungjawabkan kelakuan bejatnya terhadap Kara. Scene beralih kepada Rosa yang dirawat di rumah sakit. Mendengar HP-nya bunyi, Rosa berusaha mengangkatnya. Alangkah kagetnya Rosa saat yang menelpon adalah Kara, lalu tiba-tiba Kembali ke Dinda yang mencari adiknya yang tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Ri, buruan, jadi makan gak? Ternyata sosok Nugui sudah merasuki adiknya. Selang beberapa saat, Dinda yang panik segera menghubungi Putra dan memberitahu jika teror Nugui belum berakhir sebelum menemukan jasad Kara. Tunggu guru kesana sekarang. Di tengah percakapan, Dinda mendengar tetesan air. Dinda pun seakan mendapat petunjuk, kemudian mengajak Putra pergi ke rusun karena Dinda yakin jika jasad Kara berada di tandon. Setibanya di rusun, Dinda langsung menggunakan tangga darurat untuk pergi menuju rooftop. Benar saja, Kara ditemukan membusuk di dalam tandon jumbo. Di tengah rasa shock, Dinda yang melihat kedatangan Putra langsung meminta bantuan. Tapi ternyata alangkah terkejutnya Dinda termasuk saya dan kita semua yang lagi menonton karena sikap Putra yang mendadak berubah. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Dinda mendapat penglihatan gaib dari insiden yang sebenarnya terjadi, di mana pada saat itu Putra yang curiga karena teleponnya tidak diangkat-angkat langsung menyusul Kara ke rusun setelah Dinda dan yang lain pergi. Dan betapa panasnya Putra saat kedapatan pacarnya sudah diperawani oleh Marco, hingga akhirnya Putra yang kesal pun mendorong Kara hingga membuatnya terbentur dan pendarahan di otaknya yang menyebabkan hilangnya nyawa Kara. Saat mendapatkan penglihatan itu, Dinda yang tersadar pun panik saat Putra mulai mengisi ulang turen. Di tengah kepanikan, Dinda pun terus memohon agar Putra melepaskannya. Di saat itu pula, Marco yang datang langsung membujuk Putra untuk melepaskan Dinda. Gue nggak mau kayak gini lagi, Put. Buka, Put. Di tengah rasa murka, Putra pun menyalahkan Marco karena sudah menggebrut pacarnya. Gue sampai kayak gini gara-gara lo berkosa cewek gue. Mau berapa orang lagi yang harus mati? Dan saat Marco akan menyelamatkan Dinda, tiba-tiba Putra mengancam akan melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada polisi. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Marco menyadari alasan Putra terlihat ketakutan saat melepaskan Dinda. Rupanya selama ini Marco telah dikambing hitamkan oleh Putra dan berpura-pura alias acting seolah-olah dia tidak tahu itu sebabnya. Putra lah yang mengajak Marco untuk menyingkirkan jasad Kara. Gue tanggung jawab, Put. Gue tanggung jawab. Tunggu jadi lo. Gue bakal singkirin dia sekarang juga.
Dan seketika itu juga kebetulan Dinda juga memberitahu bahwa putralah dalang dari kematian Kara. Setelah mengetahui hal ini, Marco yang muak pun langsung menghajar putra dan lupa menyelamatkan Dinda. Jing! Kata selama ini lu. Akan tetapi, Marco yang tidak ingin dosanya semakin bertambah langsung mengurungkan niatnya dan bergegas menolong Dinda. Dinda! Lagi-lagi putra yang kesetanan kembali menghilangkan nyawa dengan tangannya sendiri. Di tengah-tengah putra menyeret jasad Marco, tiba-tiba ternyata arwah Kara sudah merasuki Dinda dan berusaha menuntut balas. Sambil menahan rasa sakit di kakinya, putra mulai merangkak dan berusaha kabur. Di tengah rasa linglung, putra pun berusaha menyadarkan Dinda. Dan ketika putra melihat Dinda lengah, putra pun langsung menyerangnya. Lantas setelah Dinda terkapar, putra yang kesetanan berusaha menghabisi Dinda. Dan saat Dinda semakin terpojok, tanpa diduga sosok Kara muncul dan berusaha menyelamatkannya. Di keesokan harinya, setelah Kara dikremasi, Dinda mengganti foto dengan foto kebersamaan Kara bersama emaknya. Di saat itu pula terlihat Ari dan Dukun tanpa sehat walafiat. Lalu film pun berakhir. Perempuan bergaun merah. Jujur menurut saya pribadi, sebenarnya filmnya sederhana buat penikmat film horor sejati. Treatmentnya cukup pasaran. Satu keunggulan dari film ini adalah budaya Tionghoa di film lokal, terlebih dengan penampakan setan yang ikonik. Selebihnya ya semua sama saja dengan film-film horor lokal sepanjang tahun 2022. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah pemikir bukan peminum. Tinggalkanlah miras li'annal khamra ummul khaba'is, karena miras adalah sumber keburukan. Selain bahaya bagi kesehatan, miras juga bisa membawa seseorang ke dalam kehancuran. Efek miras bisa memicu seseorang untuk melakukan kejahatan seperti mencuri, berzina, bahkan membunuh. Oke, cukup sekian dari kami. Mungkin next time kami akan membahas film I Feel Dead Rise tahun 2023. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya aku lebih semangat upload tiap hari. See you in the next video. Bye-bye. Kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan.